masih aja nekat menyeberang di perlintasan. Kata mereka sih Udah lama nih gue denger cerita tentang rel kereta yang satu ini. Dari media-media online, gue baca beberapa berita tentang kecelakaan yang sering menimpa baik pengendara yang nekat menerobos perlintasan atau pejalan kaki yang tak menghiraukan tanda-tanda akan datangnya kereta. Tapi dari kalangan masyarakat, ada versi berbeda tentang sebab tragedi di perlintasan kereta ini. Gua pun mencoba menelusuri tempat ini, guys. Konon, spot paling berbahaya ada di pintu perlintasan Betung. Dekat pintu perlintasan itu, katanya terdapat spot angker yang menjadi sumber utama aura mistik sekaligus penyebab gaib di balik berbagai tragedi. Di siang hari, pemandangan di sini tuh terlihat biasa-biasa aja. Warga-warga di sini juga melakukan aktivitas seperti biasa di sisi rel. Hanya sesekali aja nih ada deru mesin kereta dengan decit rodanya yang bergesekan dengan bantalan rel besi. Ini pemandangan umum yang terjadi di rel kereta manapun sebenarnya. Oh ya, pintu perlintasan yang kerap terjadi kecelakaan itu sudah nggak ada lagi di sini. Sebagai gantinya, telah ada pembangunan flyover sehingga nggak ada lagi tuh pengendara yang nekat menerobos pintu perlintasan. Tapi ya, sebagian warga masih aja nekat menyeberangi perlintasan. Masih aja nekat menyeberang di perlintasan. Kata mereka sih, melewati flyover tuh terlalu jauh untuk menyeberang. Sampai di sini, gue belum merasakan aura mistik dari rel kereta yang konon paling angker di area Jabodetabek, guys. Tapi, ketika hari mulai gelap, suasana kerasa lain. Bantalan rel yang tadi siang gue lihat biasa aja, sekarang kelihatan seperti besi tua dengan aura yang berbeda gitu loh. Apalagi nih, sebelumnya salah satu sepuh di daerah ini mengatakan kalau pada saat maghrib banyak warga yang melihat orang duduk di atas bantalan kereta di sepanjang rel ini. Orang-orang yang tak bisa dilihat dengan sembarang mata itu konon terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada perasaan ngeri nih, guys. Membayangkan ada deretan orang-orang tak dikenal itu tadi yang tidak kasat mata tiba-tiba duduk di sini waktu gue melakukan penelusuran malam ini. Warga sekitar rel kereta mengakui kawasan ini cukup angker. Dan ini terjadi sejak tragedi rel kereta Bintaro pada tahun 1987 silam. Menurut warga setempat sih, waktu itu banyak potongan tubuh yang tak sempat teridentifikasi dan tercecer di lokasi. Kemudian mereka dikuburkan di sebuah area di sana. Dan sejak saat itulah, lokasi tersebut menjadi spot mistik dengan sejuta misteri. Dari keterangan warga, gue mendapat info nih tentang posisi spot mistik itu. Katanya, tempat itu ada di area kebun warga di sisi rel. Jadi, di sana tuh ada semacam lembah kecil dengan beberapa rumah dan salah satu pabrik makanan. Gua pun mencoba ke sana pastinya. Dan bener men, tempat ini rasanya anyep banget. Dari balik semak-semak itu ya, gue tuh merasa seperti ada yang mengintai. Merinding banget men. Nah, gak jauh nih dari spot ini, ada terowongan kecil yang mengalir di bawah rel. Konon, dalam terowongan inilah tempat berdiamnya makhluk gaib budek yang disebut-sebut warga sebagai penyebab gaib di balik semua tragedi kereta api di rel kereta Bintaro.
Ngeri banget gak sih? Dan seorang warga nih menceritakan sebuah kecelakaan naas yang pernah menimpa seorang pejalan kaki yang sedang melintasi rel kereta. Pada saat itu nih, korban tuh sedang menyeberang di rel. Anehnya, dia sama sekali gak mendengar suara mesin kereta yang sudah cukup dekat. Teriakan warga yang berusaha mengingatkannya pun sama sekali dihiraukan. Tak pelak lagi guys, korban yang seorang wanita itu tertabrak kereta hingga akhirnya meregang nyawa. Warga sekitar percaya kalau korban dirasuki sosok gaib budak yang selama ini disebut-sebut sebagai penunggu gaib di rel kereta itu. Kata warga di sini, nggak ada satupun yang berani melintasi tempat ini setelah gelap turun. Dan bener men, dari tadi gua nggak lihat ada satu orang pun yang lewat di sini. Makin malam, makin berasa angker nih tempat. Gua maunya pulang aja, tapi nggak afdol kan kalau belum tuntas menyisiri sisi mistik di sini. Dan gue masih penasaran juga nih dengan kisah si gaib budak tadi. Menurut warga yang gue temui, sosok gaib yang tinggal di bawah terowongan itu tampil dalam wujud sepasang ikan. Gue jadi ngeri nih berdiri di depan terowongan ini. Kemudian gue dan teman-teman bergeser ke sisi lain. Nggak jauh dari sisi sini ada hutan kecil. Nah, di sini ada sumur tua, guys. Konon, di sumur inilah sebagian anggota tubuh korban tragedi Bintaro pada tahun 1987 silam dikuburkan. Menurut cerita warga, pada malam hari tuh tempat ini sangat ramai. Jadi suasananya tuh kayak pasar malam gitu, guys. Dan satu lagi, di tempat ini ada sebuah toren air yang sudah lama gak dipakai. Tapi katanya setiap malam warga sekitar tuh mendengar suara air mengalir dari toren ini. Padahal kan listriknya udah dicabut. Dengar cerita warga sekitar, gue ngeri-ngeri sedap nih menjajal tempat ini. Tapi gue masih penasaran, karena masih banyak banget mitos yang gue dengar dari warga. Karena malam semakin larut, gue pun memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Bukan karena takut nih, tapi karena gue takut juga ada ancaman lain di tempat gelap kayak gini. Apalagi tempat ini sepi banget kan? Dan saat ini tuh lagi marak aksi perampokan dan juga begal. Sementara gue di sini hanya seorang wanita bersama teman gue yang belum tentu bisa ngejaga gue dari serangan orang-orang jahat, guys. Ya udah, makanya akhirnya kita memutuskan untuk cabut. Gengs, kita nggak berasa ya udah lama banget kita berteman, bersahabat gitu. Terus sering banget cerita-cerita. Kita juga udah bagi cerita, mau yang mistik, mau yang seru, mau yang serem, mau yang bikin ketawa. Terus kayaknya priceless moment banget sih ini. Iyalah. Walaupun kita sering berantem ya, Jo. Ya, boleh lah, tapi gue ngantuk gak sih? Iya ngantuk. Iya sih. Tidur yuk. Udah tadi kan kita udah jalan juga, jadi kayak lebih capek gitu loh. Udah malam juga nih. Nah, tidur. Tidur yuk. Lo duluan, gue matiin dulu nih. Go. Yuk. Udah deh. Aduh. Tolongin, Jo. Bangun, nah. Bisa.